رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى أهلا يا شهر القرآن ولأنت ربيع الوجود. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah kenikmatan, kekuatan, dan yang paling terpenting, semoga Allah memberikan sebuah ketakwaan yang sangat hebat untuk kita semuanya. Karena dengan ketakwaanlah kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini, insya Allah, adik-adik semuanya akan mendengarkan sebuah pertualangan sahabat Nabi Muhammad SAW bersama Ustadz Luqman. Adik-adik semuanya pernah tidak mendengar sebuah kisah yang terkenal dengan seseorang yang memiliki sayap di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau adalah seseorang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira siapa? Nah, beliau adalah sahabat Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini termasuk dari kekeluargaan atau termasuk dari salah satu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ingat, walaupun termasuk dari salah satu keluarga dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ja'far tidak semata-mata bangga dan cukup dalam keadaan keluarga Nabi. Tapi beliau terus berjuang, beliau terus belajar, dan yang paling terpenting meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah seseorang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'far adalah seseorang yang bisa dikatakan tidak terlalu banyak memiliki harta. Akan tetapi di dalam kesederhanaan dari Ja'far bin Abi Thalib, beliau masih sering memberi. Beliau masih sering mengajak teman-temannya, mengajak sahabat-sahabatnya untuk duduk di rumahnya dan makan bersama. Ingat, bersedekah bukan karena punya uang, bersedekah bukan karena punya harta, tapi bersedekah untuk mensucikan diri kita dan juga agar terhindar dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik Ustadz dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebuah peperangan, dan peperangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan, dan alhamdulillah peperangan itu dimenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika sembari pulang dari peperangan, hati dari Nabi Muhammad SAW merasa gembira. Akan tetapi adik-adik Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu tidak, Nabi Muhammad pun sampai heran loh, kenapa hatinya Nabi Muhammad itu menjadi gembira sekali. Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak tahu kenapa hatiku menjadi semakin gembira seperti ini. Sangat gembira. Apakah kegembiraan itu dikarenakan peperanganku menjadi menang, atau karena aku bertemu dengan sahabatku, yaitu adalah Ja'far bin Abi Thalib? Menandakan bahwasannya Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Ja'far bin Abi Thalib, nah hati Nabi Muhammad menjadi gembira. Menandakan Ja'far adalah manusia yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kisah Ja'far bin Abi Thalib ada sebuah pasukan yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW ke daerah Romawi, yaitu adalah peperangan Mu'tah yang berada di pinggir atau di dekat dari kota Syam. Peperangan ini dipimpin oleh seseorang yang sangat mulia, sahabat Nabi juga, yang bernama Zaid bin Harithah.
Akan tetapi Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada Zaid bin Harithah bersama dengan para sahabatnya, apabila Zaid bin Harithah cedera ataupun terluka dalam peperangan ataupun meninggal dunia, maka kepemimpinan akan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Akan tetapi jikalau Ja'far bin Abi Thalib pun terluka ataupun meninggal, maka kepemimpinan akan dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah. Kemudian jikalau Abdullah bin Rawahah pun wafat ataupun meninggal dan terluka di peperangan, maka kepemimpinan akan dipilih oleh kaum muslimin. Terjadilah peperangan yang sangat hebat dan qaddarullah wa masya'a fa'al. Pemimpin yang pertama yang bernama Zaid bin Harithah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun beliau wafat menjadi mati syahid di peperangan Mu'tah. Maka ketika itu pun ketika Zaid bin Harithah meninggal dunia di dalam peperangan, ya, Ja'far bin Abi Thalib teringat dengan pesan Rasulullah. Oh iya, aku dipesankan oleh Rasulullah, jikalau Zaid bin Harithah meninggal di medan peperangan, maka akulah yang akan menjadi pemimpinnya. Maka ketika itu Ja'far bin Abi Thalib loncat dari kudanya dan segera mungkin mengambil bendera kepemimpinan yang dipegang oleh Zaid bin Harithah. Dia pun melaju ke depan. Dia membawa bendera dan juga pedangnya. Dia membawa bendera di tangan kanannya dan membawa pedang di tangan kirinya. Dia pun berperang. Maka ketika itu pun dia mengalihkan bendera sebelah kiri dan kanannya pun memegang pedang. Maka ketika itu pun tangan kanannya, ya, yang sedang berperang terputus dikarenakan tertebas oleh pedang musuh. Maka bendera dan juga pedangnya pun dialihkan ke tangan kirinya. Dia pun berusaha untuk memegang bendera kemenangan untuk umat muslimin. Maka ketika itu pun adik-adik, tangan kirinya pun terputus dikarenakan diputus atau tertebas oleh pedang musuh. Maka ketika itu pun bendera kemenangan ataupun kepemimpinan yang dimiliki oleh kaum muslimin dipegang erat-erat oleh dadanya Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa dipegang oleh dadanya? Karena tangan kanannya pun setengahnya udah terputus dan tangan kirinya pun setengahnya udah terputus. Maka tinggal sisa sedikit dari tangannya kanan dan kirinya dan sisa dadanya, dan dia pun memegang benderanya dengan sisa tangan dan juga dadanya. Akan tapi qaddarullah wa masya'a fa'al. Tidak lama kemudian Ja'far bin Abi Thalib pun gugur di medan perang dikarenakan wafat dan juga terhunus oleh pedang musuh. Maka bendera itu pun dipegang oleh sahabatnya bernama Abdullah bin Rawahah. Adik-adik Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perjuangan Ja'far bin Abi Thalib. Sangat menggugah jiwa kita. Dia tidak menyerah walaupun keadaan telah tidak menjadi stabil kembali. Dia terus berjuang membela agama Islam walaupun keadaan sudah tidak kuat lagi. Oleh karenanya adik-adik Ustadz, apa yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari kisah Ja'far bin Abi Thalib? Yang pertama, kita terus harus menjadi manusia yang kuat, tegar, dan yang paling terpenting adalah bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua adalah selalu berbuat baik kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, dan kaum muslimin semuanya. Kita bersedekah bukan karena kita punya uang, tapi bersedekah karena kita ingin mensucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kuatkan iman dan belajar untuk terus menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan adik-adik semuanya dan bisa mengambil pelajaran dari kisah panglima perang dan sahabat Nabi Muhammad Ja'far bin Abi Thalib, sang sahabat yang memiliki sayap di surga Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى. أهلا يا شهر القرآن ولأنت ربيع